Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para mahasiswa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang otonomi daerah. Apa alasan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia? Apa saja tahapan-tahapan legalitas sehingga menjadi sebuah kebijakan di negara ini, serta apa saja problem yang dihadapi dalam penerapan otonomi daerah. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita awali dengan membahas definisi otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan. Sehingga secara bahasa, otonomi berarti pemerintahan sendiri. Otonomi dalam arti sempit bisa diartikan sebagai mandiri. Namun dalam arti yang luas diartikan sebagai berdaya. Dalam arti yang sempit, maksudnya ketika otonomi daerah, artinya daerah itu diberikan kebebasan mandiri untuk mengelola daerahnya. Adapun dalam arti yang luas, otonomi maksudnya memberdayakan sebuah daerah, memberikan peluang mereka untuk survive, untuk bisa mempertahankan daerahnya dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang ada. Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri membuat keputusan mengenai daerahnya sendiri. Diberikan keluasan untuk masing-masing daerah membuat keputusan sendiri selama tidak bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat. Ada beberapa alasan diberlakukannya otonomi daerah. Yang pertama adalah kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini banyak berpusat di Jakarta. 60% perputaran ekonomi berada di Jakarta karena Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Sehingga banyak perputaran uang di sana. Yang artinya di daerah-daerah lain perputaran uang tidak sebanyak di Jakarta. Sehingga perkembangan perekonomian di daerah tidak sepesat seperti yang ada di Jakarta. Yang kedua, pembagian kekayaan dirasa tidak adil merata. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak mendapatkan dana yang layak dari pemerintah pusat. Kalau dahulu, daerah-daerah itu menyetorkan hasilnya kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat yang membagi, meratakan di masing-masing daerah di Indonesia. Sehingga terkadang ada daerah yang memberikan sumbangsih kontribusi besar karena mungkin memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang kadang jatah dari pusat untuk mereka tidak sebanyak yang mereka setorkan kepada pusat. Alasan yang ketiga, diberlakukannya otonomi daerah adalah adanya kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah yang lain sangat terasa. Pembangunan fisik di kota sangat pesat, sedangkan di daerah pedesaan lambat bahkan terbengkalai. Bahkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan akses kendaraan, akses mudah untuk transportasi, pengembangan daerahnya lambat. Apalagi di daerah-daerah yang cukup jauh, yang sulit dijangkau dengan alat-alat transportasi. Inilah beberapa alasan mengapa diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah ini
telah melewati tahapan-tahapan legalitas sehingga menjadi sebuah kebijakan yang sudah berlaku secara nasional. Tahapannya yang pertama adalah pada tahun 1990, otonomi daerah ini merupakan isu yang mengemuka. Sudah mulai diangkat tentang adanya otonomi daerah berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di awal tadi. Yang kedua, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dan politik yang melanda bangsa Indonesia secara khusus dan melanda Asia Tenggara bahkan dunia secara umum. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dalam krisis ekonomi tersebut. Di antara penyebab krisisnya adalah diakibatkan karena sistem manajemen pemerintah yang sentralistik oleh pemerintah pusat. Semuanya menunggu pembagian dari pusat, menunggu keputusan dari pusat, dan mereka harus menyetorkan dana masukannya kepada pemerintah pusat. Sistem ini yang dirasa terlalu lambat untuk pengembangan, bahkan dirasa kurang merata pada daerah-daerah tertentu. Sehingga tahun 1997 krisis itu menjadi sebuah titik renungan kembali tentang akan diberlakukannya otonomi daerah. Pada tahun 1999, setahun setelah reformasi, tahun 1998, otonomi daerah baru terrealisasi pada tahun ini, di tahun 1999, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dan pada tahun 2004, pemerintah bersama DPRD melakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 dan 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan otonomi tersebut, maka diharapkan sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah tersebut. Jadi ini sementara payung hukum legalitas otonomi daerah itu dengan revisi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bagaimana implementasi otonomi daerah ini? Prakteknya, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah, baik penyerahan secara penuh atau penyerahan secara tidak penuh. Ada batasan-batasan tertentu. Ada yang diberikan keluasan penuh untuk mengaturnya, ada yang tidak penuh karena masih ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan daerah tersebut, mulai dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya sesuai dengan adat istiadat daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh daerah tidak boleh berseberangan dengan kebijakan dari pusat. Pusat memiliki kewenangan untuk menganulir, untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang dirasa berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga daerah itu diberikan kewenangan untuk mengelola, mengembangkan daerahnya, mengembangkan potensi yang ada, mencari sumber-sumber pemasukan untuk kebutuhan daerah itu sendiri. Ada beberapa problem yang dihadapi dalam penerapan otonomi daerah. Yang pertama adalah adanya hubungan antara institusi daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga daerah yang memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat, maka masih mendapatkan banyak kelonggaran dan keistimewaan. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang tidak ada hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintahan pusat. Ini realita yang ada di lapangan. Yang kedua, sumber daya alam dan manusia yang terbatas dan berbeda-beda pada masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, memiliki tempat wisata, memiliki potensi yang mendatangkan pemasukan untuk daerah tersebut. Sebaliknya, di tempat lain ada daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang cukup, tidak memiliki minyak bumi misalnya, tidak ada tempat-tempat wisata yang bisa mendatangkan pemasukan untuk daerah tersebut. Maka ini menjadi problem tersendiri. Bagi daerah yang mapan secara potensi, maka dia dengan mudah mengembangkan. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang minim potensi pengembangannya? Ini tantangan tersendiri
bagi daerah semacam ini. Yang ketiga adalah adanya perebutan kekuasaan pada birokrasi pemerintahan. Jadi perebutan ini pun berimbas pada daerah. Daerah-daerah akan merasakan dampak dari perebutan kekuasaan tersebut. Inilah para ikhwah tentang otonomi daerah, alasan-alasannya, kemudian kapan mulai legalitasnya itu jalan, serta problem yang ada di lapangan. Sehingga satu kebijakan itu diambil, maka biasanya akan muncul permasalahan yang lainnya. Sekarang kita coba melihat dalam perspektif Islam. Di dalam konsep Islam kita melihat bagaimana tentang sumber daya alam, yang itu merupakan salah satu poin penting di dalam pembahasan ini yang menjadi salah satu problem di penerapan otonomi daerah. Artinya daerah yang memiliki sumber daya alam yang mapan maka lebih nyaman, sedangkan daerah yang minim sumber daya alamnya maka itu menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Taib, kita lihat dalam konsep Islam, Allah Subhanahu wa taala menyediakan sumber daya alam untuk para hambanya dan memerintahkan kepada mereka untuk menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian akan dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Islam memerintahkan kepada kaum muslimin agar mensyukuri berbagai sumber daya alam dan segala kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkarinya, maka sungguh siksaku adalah sangat pedih. Quran surat Ibrahim pada ayat yang ke-7. Penerapan syukur atas berbagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Syukur dengan hati artinya meyakini bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala dan hati ini ridha dengan nikmat tersebut. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Artinya memperlihatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat dan yang semisalnya. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, artinya mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya dan tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya. Inilah 3 penerapan syukur, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Islam juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk hemat dalam menggunakan sumber daya alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan. Dan syaitan sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Maka melihat dalil-dalil di atas, kita coba mendialogkan dalam dialog teori bahwa di antara problem dalam otonomi daerah adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terbatas dan berbeda-beda pada masing-masing daerah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan sumber daya alam untuk para hambanya.
keberadaan sumber daya alam tersebut hendaknya disyukuri dan dihemat. Maka dialognya adalah keberadaan sumber daya alam bagi manusia dibenarkan oleh Al-Quran. Sedangkan cara menggunakan sumber daya alam yang terbatas adalah dengan disyukuri dan digunakan dengan cara yang hemat. Agar bisa bertahan dan bermanfaat, bahkan bisa bertambah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang otonomi daerah. Sebelum kita akhiri, ada pesan penutup di sini. Bersyukurlah dengan berbagai kenikmatan yang ada, karena dengan bersyukur nikmat yang sederhana akan bertambah berkah dan istimewa. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengirimkan suratnya kepada anaknya. Ia mengatakan dalam surat itu, fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu man ittaqahu waqahu wa man aqradahu jazahu wa man syakarahu zadahu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu wahai putraku agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar engkau bertakwa kepada Allah azza wa jalla, karena sungguhnya barang siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepadanya, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Wa man syakarahu zadahu, dan barang siapa yang bersyukur kepadanya, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepadanya. Niscaya Allah akan menambah nikmat kepada orang tersebut. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.